cuan 1600% hanya pakai strategi trading yang sederhana. Nah, sejauh ini adalah profit tertinggi saya di Binance Futures. Nah, uniknya saya hanya perlu waktu 1 hari untuk mencapai cuan 1600% ini. Dimana waktu saya trading itu saya juga cuannya nggak sendirian. Ada juga beberapa teman-teman saya di Telegram, dia juga dapetin cuan. Seperti biasa, saya menggunakan strategi trading yang cukup sederhana, namun saya perlu disclaimer dulu bahwa di sini saya bukan berniat untuk pamer, saya hanya review hasil trading saya yang bisa menghasilkan cuan sampai 1600% ini. Dan mungkin saja cara trading saya bisa nggak cocok untuk beberapa orang, karena setiap orang pasti punya cara tradingnya masing-masing. Pasti ada kan yang punya pertanyaan, kok bisa sih cuan itu sampai 1600%? Kan kalau kita trading itu profit 5-10% itu udah cuan banget kan? Nah, ini namanya kita trading di futures market, di mana futures market itu ada yang namanya leverage. Leverage ini diibaratkan sebagai daya ungkit. Jadi kita punya daya ungkit untuk menaikkan jumlah persentase profit dari trading kita. Bisa dibilang leverage yang kita gunakan itu adalah sebuah pisau bermata dua. Kalau kita cuan ya jadi cuan banget, dan kalau kita loss itu jadi loss banget, bahkan bisa sampai liquid. Nah, dengan tingginya volatilitas di trading crypto ini, saya sarankan teman-teman untuk wajib belajar tentang money managementnya dulu. Dimana salah satu cara untuk mengelola money management itu kita bisa lakukan dengan menggunakan kalkulator trading. Saya udah pernah bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman tinggal klik aja link di pojok kanan atas. Jadi saya akan bahas singkatnya itu, kita tuh harus tahu di stop loss kita nanti di trading plan kita itu, kita tahu kita akan loss berapa. Jadi nanti kalau teman-teman lagi trading, teman-teman misalnya udah open posisi, teman-teman tinggalin, itu masih nggak apa-apa karena teman-teman minimal udah tahu, oh nanti saya akan loss sekian, saya akan loss sekian. Seperti itu. Nah, kita memang harus tahu kita akan loss berapa. Jangan cuma cuannya aja yang dipikirin. Kalau cuma mikirin cuannya, kadang-kadang kita itu terlalu banyak entry-nya, sehingga kalau kita kena stop loss itu bisa-bisa liquid, teman-teman. Dan menurut saya rasio loss yang baik itu ada sekitar 1-5% dari modal ya, teman-teman. Dimana kalau teman-teman punya modal $100, loss maksimalnya itu mungkin bisa $5, atau nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan profil resikonya masing-masing. Tapi jangan sampai liquid. Oh ya, buat teman-teman yang mau bikin akun Binance bisa pakai kode ini. Jadi nanti teman-teman akan dapat diskon 20% fee trading terbesar di Binance. Kan lumayan ya. Share ya ke teman-teman kamu yang mau bikin akun Binance, nanti cek aja di deskripsi. Sebelum lebih jauh lagi, teman-teman boleh subscribe channel ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bahas nantinya. Oke teman-teman, jadi ini chart dari Wave USDT. Disinilah saya mendapatkan cuan sampai 1600%. Lebih tepatnya itu 1683%. Nah, saya akan jelaskan dulu dari trading plan saya hingga analisa yang saya gunakan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Wave USDT itu naiknya sampai ke 60, teman-teman, hampir menyentuh 60, dan saya itu entry-nya di 31, teman-teman. Nah, jadi sekarang kan pertanyaannya, analisanya bagaimana yang dilakukan selain dari berita-berita bagus yang muncul untuk Wave ini. Saya sedikit kurang update jika tentang berita, tapi saya hanya berfokus pada analisa teknikalnya ya, teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya melihat Wave itu kurang lebih ada support di area ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sekitar 31,6 ini ada sebuah area support, dan waktu itu dia sempat turun dan membuat area support yang baru ya, teman-teman, dan mengikuti yang ini juga. Nah, kurang lebih seperti ini, dan saya itu entry-nya di 31,9. Nah, kenapa saya bisa pas entry di sana? Saya juga menggunakan trendline, teman-teman, seperti biasa. Saya gambar trendline dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman penasaran trade plan saya seperti apa, saya pernah share di Telegram saya. Nah, kurang lebih seperti inilah trading plan saya waktu itu. Mungkin ini saya nggak menambahkan area support yang bawahnya lagi karena saya udah melihat ini ada trend line-nya ya, teman-teman. Jadi di sini dia memantul satu kali, di sini yang kedua kali, di sini yang ketiga kali, walaupun sedikit lewat. Sini yang keempat kali, dan setelah yang di sini dia langsung terbang nih, teman-teman.
Jadi waktu itu saya udah katakan untuk dipantau dulu. Kalau dilihat dia dropnya itu ya masih drop banget teman-teman. Makanya ini ketika saya share itu saya suruh tunggu adanya pantulan lagi di candle yang hijau. Sekarang kan pertanyaannya kenapa sih bisa nemu wave USDT ini? Nah kalau teman-teman lihat Bitcoin itu dia naik dan break resisten di 45.000-nya itu di jam 4 pagi teman-teman, 4 pagi tanggal 28 Maret. Dimana kalau kita lihat itu mayoritas koin udah terbang-terbang semua di jam paginya itu teman-teman sampai jam 8. Nah salah satu koin yang nggak terbang itu adalah wave ini. Makanya saya tetap pantau juga kok ini masih nggak terbang. Waktu itu saya lihat di sini dan saya lihat mana yang belum naik sama sekali. Waktu itu wave ini ada sekitar di 0,2% yang merah gitu ya teman-teman. Makanya saya menarik untuk lihat wave ini karena kalau dilihat wave ini sudah mau berpotensi mencetak all time high yang baru teman-teman. Makanya saya langsung berpikir wah ini wave ini berpotensi untuk mencetak all time high yang baru ya teman-teman. Makanya waktu itu saya tetap tertarik untuk pantau wave ini ya teman-teman. Walaupun saya itu nunggunya ya nggak lama banget sih. Walaupun koin-koin yang lain itu udah pada terbang-terbang, tapi saya tetap aja tungguin si wave-nya ini ya teman-teman. Nah ketika itu saya entry-nya di 31,9, tapi saya lupa tepatnya saya entry di jam berapa. Kurang lebih di 31,9 ini saya udah pegang karena kalau dilihat dari trend lainnya ini udah oke banget dan dia juga udah disupport. Lalu ketika saya diemin itu jam 8 udah terbang teman-teman. Nah waktu itu trading plan saya seperti ini saya akan buat dulu ya teman-teman. Saya akan samakan dengan analisa saya kemarin. Nah kurang lebih seperti inilah trading plan saya kemarin di wave ini teman-teman. Dimana saya berencana untuk take profit yang pertama itu di 32,3 teman-teman. Nah 32,3 ini saya nggak sempat lihat teman-teman. Tahu-tahu waktu saya buka aplikasinya itu udah terbang aja sampai di 33,35. Lalu ketika itu saya udah take profit sedikit, di jam berikutnya itu masih tetap terbang teman-teman. Dan ketika di 34,1 ini saya take profit lagi, itu udah sampai 50%-nya teman-teman. Lalu saya diamin aja dan waktu itu saya naikkan stop loss saya yang awalnya 31,03 ini saya rubah stop loss saya itu di 33,2 ini teman-teman. Dimana dengan cara ini saya sudah mengunci profit saya sampai di 33,2 teman-teman. Dimana kalau tiba-tiba dia turun itu langsung close position, jadi posisi saya masih cuan ya teman-teman. Lalu ketika saya udah take profit hampir 50%-nya itu saya udah tinggalin dan saya diemin aja. Saya itu sebenarnya jarang untuk pasang take profit yang otomatis seperti kita pasang stop loss-nya. Itu kenapa? Karena ya supaya kita nggak melewatkan momentum-momentum seperti ini ya teman-teman. Kalau saya langsung pasang take profit itu saya nggak sempat untuk menikmati profit yang banyak ini ya teman-teman. Karena ini kalau kita lihat itu naiknya ya naik banget teman-teman. Dan kalau dilihat saya itu nge-share-nya ini di harga 48,126. Lalu di keesokan harinya di jam 9 ini saya udah melihat adanya rejection yang cukup kuat menurut saya. Saya waktu itu nggak tahu kalau bisa ternyata sampai ke 60 ini ya teman-teman. Saya mikir paling nggak ini 50 memang sampai. Cuman saya waktu itu take profitnya di sekitar angka 48 ini teman-teman. Karena saya udah lihat ini ada rejection. Saya langsung berpikir, wah ini kalau reject, ini profit saya sayang banget kalau nggak di TP semuanya. Lalu ketika itu saya langsung take profit semuanya di harga sekitar 48 ini teman-teman. Di jam 9 atau 10 ini, saya udah take profit semuanya, saya udah lepas. Tapi ketika itu waktu saya lihat naik lagi, ya saya cukup menyesal, cuman nggak masalah. Saya udah profit banyak banget di wave ini. Padahal kalau saya diemin kan mungkin udah sampai 2000% ya. Tapi nggak masalah, walaupun sedikit ada penyesalan itu nggak apa-apa menurut saya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara saya trading hingga bisa dapetin cuan sampai 1600% teman-teman. Nah itu dia bagaimana cara saya trading hingga cuan sampai 1600%. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang mau trading di futures market ya. Jadi sekian saja video dari saya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe, and thank you.